Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tim Panzer Jerman memastikan diri untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai menang tipis pemirsa 2-1 atas Pantai Gading. Tim Panzer ini menjadi tim ketiga yang lolos ke fase gugur setelah tuan rumah Meksiko dan Amerika Serikat. Time never didn't have it. Dennis Unda! Unda! Come on, mate! Come on! Hey! Deutschland! Dan pemirsa, kemenangan tipis Jerman atas Pantai Gading 2-1 di grup E Piala Dunia 2026 disambut positif para pendukung Der Panzer. Banyak fans yang mengaku terhibur dengan jalannya pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh drama di Toronto ini. Sejumlah supporter Jerman mengaku sempat memperkirakan tim favoritnya akan menang dengan skor besar, namun ia tidak kecewa dengan hasil akhir karena pertandingan berlangsung sengit hingga menit-menit akhir. Pantai Gading sempat membuat kejutan dengan mencetak gol lebih dulu di babak pertama, namun tim Panzer berhasil comeback lewat 2 gol Dennis Unda di babak kedua. It was an amazing game. Awesome, super physical, outstanding game. I love the ref let them play. The players were playing their hearts out, but the stoppage time goal was just amazing to be there for. The energy in the stadium was awesome. Fantastic. Deutschland! It was first half. I think it was depressing for Germany. They kind of came back, and I thought if we're going to pay all that money for the tickets to come from America to watch a German game, they scored the last minute. Yes, it was surprisingly. I was expecting like a 4-1, but Cote d'Ivoire, respect. Dan pemirsa, meski kalah dan para pendukung Pantai Gading ini tetap optimis, tim mereka mampu bangkit di laga ketiga atau laga terakhir kontra Curaçao. Mereka menilai timnya sebenarnya tampil baik namun gagal untuk memaksimalkan banyak peluang emas yang tercipta, dan hasil ini membuat Jerman memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Sementara Pantai Gading masih memiliki peluang untuk bisa menjaga asa lolos ke fase gugur. Euforia kemenangan juga dirayakan oleh supporter Belanda dan juga Jepang di grup F Piala Dunia 2026. Tim Oranye sukses melumat Swedia 5-1 pemirsa, sementara Jepang berhasil meraih kemenangan bersejarah kontra Tunisia. Ribuan pendukung timnas Belanda yang memadati bar, kafe, dan juga area menonton bareng bersuka cita usai menyaksikan tim Oranye meraih kemenangan telak 5-1 atas Swedia di grup F Piala Dunia 2026 pemirsa. Suasana meriah terlihat di berbagai fan zone saat para supporter yang mengenakan atribut serba oranye ini bernyanyi, menari, bahkan mengibarkan bendera kebanggaan mereka. Dua penyerang andalan mereka, Brian Brobby dan juga Cody Gakpo, masing-masing mencetak brace 2 gol, sementara 1 gol tambahan disumbangkan oleh Somerville. Kemenangan besar ini pemirsa membuat langkah tim asuhan Ronald Koeman ini menuju babak gugur semakin terbuka lebar. Belanda akan menghadapi Tunisia pada fase grup di laga terakhir untuk memastikan langkah mereka ke babak 32 besar. Atmosfer kemenangan juga mewarnai kawasan Stadion Monterrey, Meksiko saat ribuan pendukung Jepang merayakan kemenangan bersejarah kontra Tunisia. Laga ini menjadi pertandingan bersejarah karena tercatat sebagai pertandingan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tim Samurai Biru menghancurkan Tunisia dengan skor telak pemirsa 4 gol tanpa balas.
AS Ueda mencetak brace, sementara Daichi Kameda dan Junya Ito masing-masing menyumbang 1 gol untuk bisa memastikan kemenangan meyakinkan tim asuhan Hajime Moriyasu ini. Hasil ini pemirsa mengangkat Jepang ke posisi kedua grup F di bawah Belanda. ¡Viva México, cabrones! Pemirsa, Piala Dunia 2026 memasuki fase yang semakin menarik. Pemirsa, tim Panzer Jerman menyusul Amerika Serikat dan Meksiko memastikan tiket ke babak 32 besar. Sementara di grup F menghadirkan persaingan ketat, Belanda dan Jepang yang sama-sama berpesta gol kini menghuni posisi teratas dan akan bersaing dengan Swedia untuk bisa lolos ke fase gugur. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy. Halo, selamat malam Alka. Iya, Bung Joy, Jerman akhirnya memastikan diri untuk bisa lolos ke 32 besar, namun kemenangan atas Pantai Gading sepertinya susah payah dan baru ditentukan di menit-menit akhir. Apakah ini memang karena mental juara atau justru ada celah yang harus segera dievaluasi oleh tim Panzer? Jerman ini kan biasa terlambat panas. Jadi menurut saya itu hal yang wajar aja, dan lawannya tadi pagi kan bukan lawan sembarangan juga. Salah satu powerhouse di Afrika. Mereka sempat ketinggalan, tapi yang namanya Jerman kan selalu punya solusi dalam setiap pertandingan ya. Jadi tim seperti Jerman, Brazil atau Argentina, Portugal lah, katakan tim-tim dengan kelas elit dunia itu kan sebetulnya problem mereka adalah biasanya adalah problem internal. Kalau tidak ada problem internal, sulit untuk menahan laju mereka ya, seperti Jerman. Atau mungkin Argentina, Portugal. Kalau tidak ada masalah di internal, mereka memang layak menjadi favorit. Dan pada kasus Jerman kan dari dulu kita kenal Jerman bukan saja tim yang spesialis turnamen, tapi juga mereka berkali-kali membuktikan bahwa pada laga-laga yang krusial mereka bisa menemukan solusinya. Dan tadi pagi melawan Pantai Gading, saya rasa memang sempat kesulitan karena Pantai Gading ini kan tim dengan physical fitness yang sangat baik. Jadi menjadi lawan yang bagus ya bagi Jerman yang sangat textbook, sangat skillful, semuanya tertata dengan rapi dan agak berantakan tadi menghadapi, terutama babak pertama ya, menghadapi Pantai Gading. Tapi semuanya artinya Jerman layak ditempatkan sebagai kandidat juara dan juga jagoannya Bung Joy juga. Bung Joy, kita lihat penampilan seorang Jamal Musiala di sana menjadi motor serangan yang lumayan sulit dihentikan. Bagaimana Anda melihat peran krusial dalam menjaga ritme permainan di tengah tekanan lawan yang terus meningkat saat itu dengan Pantai Gading? Ya, Jamal kan sudah lama, kira-kira udah hampir 3 tahun ini memang disorot sebagai pemain muda paling potensial yang bisa dilahirkan oleh Bundesliga. Jadi kalau dia sekarang menjadi kunci kekuatan Jerman, rasanya ya tidak terlalu mengherankan. Seperti misalnya beberapa pemain muda yang digadang-gadang bisa membawa satu negara ke era yang lebih baik, kan nggak seperti Jamal Musiala juga. Kemarin kita lihat Arda Güler nggak bisa juga. Lamine Yamal sejauh ini belum bisa membawa Spanyol ke level yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi rasanya Musiala ini kan bersama klubnya Bayern Munchen pun selalu tampil bagus, dan menghadapi Pantai Gading harus dia tampak seperti seperti pemain yang sudah sangat mature, sangat dewasa, dan bisa membawa timnya keluar dari ketinggalan, bisa melakukan remontada, bahkan bisa memenangi pertandingan. Jadi ini pemain yang harus diperhatikan oleh semua calon lawan-lawan Jerman, semua favorit yang lain, terutama tim-tim besar ya seperti Brazil, Argentina, yang nanti kita mungkin akan bicarakan soal Belanda juga yang diramalkan akan menjadi juara. Jadi Jerman tetap akan menjadi kandidat sampai paling tidak sampai ke semifinal. Oke, baik. Ini Bung Joy. berlaku untuk setiap Piala Dunia.
Baik, Bung Joy, kita ke grup F. Di situ ada Belanda dan juga Jepang yang sama-sama menang. Belanda menang telak menghabisi Gyökeres dan kawan-kawan 5-1, dan juga Jepang tampil impresif dengan kemenangan 4-0 atas Tunisia. Dari dua penampilan dua tim ini, performa siapa yang paling mencuri perhatian Anda, Bung Joy, Jepang atau Belanda? Ya, Belanda agak mengejutkan ya, karena lawannya Swedia juga bukan lawan yang enteng. Mereka mengalahkan Tunisia dengan skor telak juga kan 5-1 gitu. Tapi kalau saya lihat dari statistik Belanda melawan Swedia, sebetulnya Swedia lebih banyak melakukan shot baik off maupun on target. Cuma memang dalam sepak bola ini kan ada faktor di mana ada keberuntungan yang terjadi di sana, ada faktor keputusan wasit, tapi semua pemain Belanda, terutama faktor pemain-pemain di lini pemukul, Cody Gakpo yang biasanya nggak terlalu oke dalam pertandingan awal bisa mencetak gol. Beberapa pemain Belanda yang baru tampil bahkan dalam level internasional bisa mencetak gol. Jadi kemenangan 5-1 itu secara skor mengejutkan, tapi buat saya ya Swedia menurut saya agak sial aja. Seperti kemarin Turki juga sial kan. Mereka melesakkan 62 tembakan total dalam 2 pertandingan. Yeah. Mereka harus tersingkir dari Piala Dunia. Jadi Belanda dan Jepang yang seperti yang kita bicarakan, Jepang kan juga memperlihatkan resilience-nya ya, kegigihan mereka ketika mereka draw 2-2 bangkit dari ketertinggalan melawan Belanda. Tadi pagi menang dengan skor yang sangat telak melawan Tunisia. Jadi tim ini kalau saya memang memfavoritkan Jepang ya, meskipun tanpa Wataru Endo, tanpa Mitoma. Kekuatannya agak berkurang, tapi Jepang tetap Jepang yang menurut saya masih akan perjalanannya harusnya sih masih akan jauh ya. Paling tidak sampai ke quarter final harusnya sih bisa. Iya, Jepang lumayan favorit jika kita lihat mayoritas pemain berkarir di liga-liga top Eropa, tapi banyak juga yang absen, Bung. Ini seberapa jauh pengaruhnya ke performa tim? Banyak absen dari nama-nama besar di Jepang ini. Sebetulnya lapis yang ada sekarang, yang menggantikan Endo atau yang menggantikan Mitoma, Kubo juga cedera. Sebetulnya levelnya kurang lebih sama ya. Mereka ada di hampir semua pemain di starting 11 Jepang itu tampil di klub-klub Eropa. Jadi level keduanya pun kurang lebih sama. Tapi dalam turnamen yang panjang seperti Piala Dunia sekarang, Jepang sangat dirugikan. Apalagi Kapten Wataru Endo itu kan sebetulnya dia adalah jiwa permainan tim. Dia pemain dengan posisi nomor punggung 6, tapi dia bisa juga posisi nomor punggung 8. Jadi Jepang sebetulnya agak kehilangan Endo. Tapi juga kehilangan Mitoma sangat merugikan ya. Jadi bagi Jepang mungkin sepertiga kekuatan mereka berkurang. Tapi ya kita tahu semangat mereka kan selalu di atas segalanya, semangat untuk memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya layak tampil di Piala Dunia bukan sekadar sebagai penggembira. Anda bayangkan dari tahun 98 Jepang tidak pernah absen di Piala Dunia dan selalu menampakkan penampilan yang selalu maju. Dan menurut saya itu yang harus kita perhatikan dalam perjalanan Jepang. Iya. Timnas Belanda di bawah asuhan Ronald Koeman, Bung, seperti apa skuad ini? Apakah nanti bisa mematahkan kutukan di mana pernah berlaga di final 3 kali tapi tanpa gelar juara? Ya, tadinya saya agak ragu ya, karena di lini pemukul mereka kan sudah hampir semua pemain tidak dalam performa terbaik ketika tampil di klub. Justin Kluivert nggak kelihatan, Memphis Depay lebih banyak di bangku cadangan, Gakpo seringkali tampil labil bersama Liverpool, Doyle Malen sama saja. Tapi semua pemain yang menggantikan posisi mereka mampu untuk mencetak gol. Jadi Summerfield bisa mencetak gol juga, masuk dari bangku cadangan. Gakpo yang biasanya tidak terlalu pede bikin 2 gol. Jadi agak mengejutkan ya. Kalau di lini tengah saya yakin De Jong, di sana ada Gravenberch juga. Ya. Salah satu yang terbaik di Piala Dunia sekarang. Lini belakang tidak terlalu masalah juga, tapi mereka memang agak suka kalau udah leading, kadang-kadang kelihatan lini belakang, terutama Van Dijk ya, yang sudah juga berumur, nggak terlalu konsentrasi. Lawan Jepang kan kelihatan sekali. Dan sprint pun sudah tidak bisa sprint lagi ya, Bung Joy ya. Baik, jadi di antara Jepang, Belanda atau Jerman, siapa yang mulai menunjukkan DNA-nya sebagai calon juara mulai dari babak penyisihan grup ini?
Jepang ya dengan segala kendalanya agak sulit kali ini, tapi saya berharap mereka melangkah lebih jauh dari quarter final. Belanda kalau terus menunjukkan peningkatan, saya rasa dia udah lolos lah ya. Meskipun masih bersaing dengan Swedia, masih ada kesempatan juga, masih bersaing dengan Jepang juga. Tapi untuk menjadi juara seperti ramalan yang baru-baru ini sangat terkenal ya. Ramalan itu agak sulit juga untuk memastikan atau membuat posisinya menjadi favorit gitu ya. Belanda masih butuh banyak improve. Jerman selalu menjadi favorit, tapi ya kita akan lihat karena belum ketemu tim-tim yang kuat. Karena masih ada Brazil, ada Argentina, ada Portugal. Rasanya sih agak sulit untuk bisa bersaing kalau mereka tidak meningkatkan kualitas permainannya seperti di babak pendahuluan ini. Baik, terima kasih telah bergabung atas analisa dan juga perspektifnya Bung Anton Sanjoyo. Salam sehat selalu.